Kok 8 jam bukan hasil penelitian kampus, hasil penelitian saya di rumah, jasa pariwisata helikopter, apakah di Bali perlu? Perlu. Karena di tempat lain nggak ada layangan, di Bali ada layangan. Pariangon Nah, kita. Kalau toh Jadi biar ada gambaran pemerintah kita yang kita ketuk hatinya, mudah-mudahan berdering, tidak hanya memanggil ya. Kalau memanggil centang satu soalnya. Bapak ngapain aja dulu. Terus dakonnya, coba dakon gubernur, wali kota dan jajarannya nanti begitu nanti ya. Pada Nova sengenah dua nih. Orang Bapak Eko ya. Nah, benar kok. TPA meledak di mana-mana bukan karena plastik. TPA meledak karena sampah organik. Pemangku Prodesa dalam usaha untuk kerauhan. Wah, nira duka. Jangan dapat di plastik mereka gitu. Bangcutnya nah. Di sampingmu, diskusi sampai itu penting bagiku dan bagimu. Oke Nyamo, kita jumpa lagi di podcast Di Sampingmu. Diskusi sampah itu penting bagiku dan juga bagimu. Masih belajar tentang menjadi manusia yang baik, yang menghasilkan sampah. Jadi kita kehadiran seorang sosok, beliau adalah salah satu anggota DPR RI Dolat ya. Karena ulian beliau yang niki mulai dekat dengan DPR ya dulu agak anti dulu ya, sekarang jadi karena kenal beliau, karena sangat peduli dengan lingkungan, yang sangat appreciate beliau. Dan beliau adalah untuk tahun ini pemegang rekor surat terbanyak untuk DPR RI di Pulau Bali, Dapil Bali. Jadi siapa lagi kalau bukan Pak Mang Parto. Bapak Nyoman Parto yang luar biasa hadir. Terima kasih Pak Mang sudah berkenan hadir. Jauh-jauh dari Jakarta terbang ke Guang, ke Pulau Nyamo. Kita di Pulau Nyamo dan dia yang berharap banyak belajar nanti sama Pak Mang. Terbang ke Guang tapi sing kena layangan. Oh ya, enggak kena layangan karena layangan itu bukan pengganggu ya. Iya. Update sekali beliau, dan beliau adalah salah satu mentor yang juga di lingkungan ya. Beliau ini salah satu DPR. Kenapa idola? Tiang melihat tidak banyak DPR yang terjun secara tidak hanya kata-kata tapi juga tindakan, karena beliau selalu bilang, yang setuju ya, leader by sample. Jadi untuk kalau dia nyari DPR siapa sih teladan di terhadap lingkungan ya beliau ini. Pak Man Parto ini adalah sosok yang bagi tiang berjuang untuk lingkungan. Yang pernah hadir kalau kediaman beliau juga banyak berkumpul pas itu anak muda, pemuda-pemudi untuk membahas sampahnya bukan membahas apa yang lagi viral di TikTok ya, membahas sampah beliau nih. Dan oke Pak Man, terima kasih sekali lagi untuk Pak Man Parto untuk waktu galah sana ke picture dan sekian titik niki untuk belajar sudut pandang setelah kemarin bersama sosok seorang hardcore, sekarang seorang DPR RI maju berdudanya sekarang ngomong sama DPR ya. Pak Man, apa sih latar belakang Pak Maniko kok bisa begitu care, peduli terhadap lingkungan? Yang lihat tidak hanya di Gianyar loh Pak Man berbuat, sudah di Bali nih kemarin terakhir kegiatan di Danau Batur. Yang lihat udah cukup Bali. Latar belakangan tapi sejarah Pak Man terjun totalitas, terpanggil hati Pak Man untuk lingkungan ini gimana? Tolong Jadi sedikit. Tadi sekan tadi nih. Sekan. Enggak, maksudnya sekan tadi nih nyatu nih. Caro sekon Pak Man iki ditonton nih jutaan yang nonton iki. Yang dulu awalnya mulai terlibat dalam kegiatan, ternyata lingkungan itu perlu dirawat. Lingkungan perlu Waktu mulai membersihkan Beji Guang. Itu sebelum tahun 2015. Ketika saya ke sungai, ke Beji, kok Bejinya tidak banyak lagi dipergunakan untuk mandi. Padahal itu tempat kecil kita mandi. Oh, ternyata salah satu alatnya adalah karena kumuh. Karena kumuh. Kalau dulu kita sering mandi ke sungai, pasti di sekitar itu bersih kan. Di zaman kecil ya Pak Man. Ya semua di sungai kita dulu bersih. Karena salah satunya di samping tidak ada sampah plastik,
sungai tidak jadi tempat pembuangan juga karena kita mandi di sungai. Sehingga kita sempat bersihin di sekitar itu. Dimanapun tempat mandi, di situ kita sempat bersihin. Karena kita hadir ke sungai itu. Kita hadir ke sungai itu. Nah, belakangan kan sudah ada kamar mandi. Orang tidak lagi mandi di sungai. Sehingga ya sungai berjalan begitu saja. Kalau ada sampah yang nggak ada yang ngurus. Nah, akhirnya wah, ini harus mandi lagi di sungai, ada pancuran dan lain sebagainya, kita harus bersihkan kembali. Disitulah saya mulai tahu bahwa sungai itu memang tempat pembuangan sampah. Segala jenis, tidak hanya urusan kalau plastik kan umum. Semua jenis ya. Ya, Jika tahun berapa Pak Man? Itu sekitar tahun 2013 akhir 2014. Udah suwe sampun ge. Ya, Jadi karena Pak Man melihat itu, kenapa nggak banyak orang mandi, bukan karena punya kamar mandi, tapi karena kumuh. sungainya Beji kumuh. sungai ini. Coba sireun mungkin siapa yang mau nyebur sekarang ke sungai coba. Ya. Kalau sungainya tidak bersih, nggak ada yang ini nyebur ke sungai. Banyak sungai kita yang jorok, yang bau, penuh dengan plastik. Ya prinsipnya sungai harus dikonservasi. Artinya konservasi itu bukan saja dirawat tapi juga dipergunakan sehingga sungai tidak sekedar tempat kita untuk mendapatkan air dan lain sebagainya, tapi memang tempat kita untuk segala hal. Ya. Jadi itu beji, dari sejarah dari beji Guam Pak Man membersihkan ke awalnya Pak Man terjun langsung. Ya banyak lah. Jadi ketika membersihkan beji Guam itu kita banyak memiliki pengalaman yang susah dijelaskan gitu. Jadi bahwa sesungguhnya kalau alam itu dirawat, dia memberikan semacam feedback balik ya. Ya yang juga merawat kita semua. Merawat kita semua. Jadi akhirnya kesentom jadinya kita semua. Jadi kesadaran Pak Man Parto terbangun ketika beliau membersihkan sungai di Guang. Setelah sungai itu dirawat, dicintai, dikasihi, diperhatikan, ternyata sungai itu pun Beji Nike memberi perhatian balik kepada ya kita, buktinya hari ini ya, Beji Guang itu menjadi hidden canyon. Beji Guang adalah tempat turis, tempat destinasi wisata yang relatif ramai, sekaligus juga harganya mahal. Jadi tempat rekreasi yang mahal. Karena memang dibersihkan. Jadi setelah bersih ini kok justru ada nilai value ya di luar dugaan kita. Jadi luar bersih ya, bersih itu kan sehat. Di luar itu ternyata ada airnya kan karena mahal, berarti kan ke ekonomi ya Bang. Ada efek ekonomi. Ya orang itu jadi tempat kalau terutama sekali mereka yang datang dari luar Bali, wah bersih banget sungainya. Karena di tempat mereka kan sungainya juga jorok. Sungainya jorok. Jadi ya sekarang sudah jadi tempat turis. Di tiap pagi jam 6 pagi teman-teman sudah turun rutin setiap hari membersihkan plastik. Setelah itu jadi tempat turis, besok paginya dibersihkan kembali. Jadi ada sesuatu yang didapat di situ sehingga proses pelestariannya jadi jalan. Wah, keren sekali ya. Jadi nyamo setelah kita tahu latar belakang Pak Man seorang seharusnya politisi Pak Man ya, tapi sempat juga kan itu kalau terpanggil pasti sempat kita ya. Kalau hati terpanggil nih ke pasti ada, dan tidak hanya apa pengorbanan waktu Pak Man yang tahu, berkorban finansial juga untuk mengurusi itu kan, membuat itu terwujud sehingga jadi baik. Nah Pak Man, sekarang seberapa penting sih masyarakat tuh harus sadar terhadap sampahnya, terhadap pengelolaan sampahnya, dimulai dari rumah tangga sendiri dumun guys, sehingga nggak sampai ke beji, nggak sampai ke gor, nggak sampai ke laut. Menurut Pak Man ini seberapa penting sih masalah sampah ini sekarang yang kita hadapi? Ya, kalau pertanyaannya lah seberapa penting, sangat bahkan super penting. Di pemerintahan ini nomor berapa nih kasus sampah nih, masalah sampah? Kira-kira ada narkoba, masalah pengangguran, masalah Kalau kita ngomong dalam konteks Indonesia ya harusnya
urusan sampah sudah harus menjadi prioritas satu. Oh. Jadi kalau urusan ngomong kemacetan, ada kota yang macet, ada yang tidak macet. Tetapi kalau ngomongin sampah, hampir seluruh pulau kita, seluruh daerah kita mengalami persoalan sampah yang sangat-sangat serius. Serius, pelik ya, Jadi, pelik. bahkan ada wali kota yang hampir nyerah, bukan di Bali ini, di luar. di luar Bali. Jadi angkat tangan karena saking pasifnya masyarakatnya, tidak mau terlibat dari urusan sampah, disuruh memilah tidak mau, dan akhirnya seperti dalam kategori angkat tangan mengurus sampah. Sampai ngambul wali kota di sana itu. Ya, jadi Jiping. menurut Tiang ya persoalan sampah menjadi sangat penting, tetapi tidak pentingnya siapa saja yang harus menganggap ini penting. Yang pertama tentu yang menganggap persoalan sampah ini penting untuk diselesaikan adalah pemerintah. Jadi stakeholder. Yang kedua adalah para produsen sampah. Para produsen yang menyebabkan produknya akhirnya setelah dipergunakan menjadi sampah. Yang ketiga tentu masyarakat, pengguna. Ya. Jadi sebagai konsumen kita harus menganggap ini tidak bisa. Jadi pemerintah di samping mengeluarkan regulasi yang baik, yang adaptif dengan kemampuan masyarakat, yang bisa mengajak masyarakat, juga harus memberikan contoh. Harus memberikan contoh. Jadi apakah di kantor-kantor pemerintah sudah melakukan pemilahan sampah? Apakah di kantor-kantor pemerintah sudah melakukan pengurangan sampah? Apakah dalam rapat-rapat pemerintah sudah mengurangi dalam penggunaan plastik sekali pakai? Apakah dalam rapat-rapat pemerintah sudah tidak lagi menggunakan makanan konsumsi yang menggunakan plastik sekali pakai, gitu kan? Ini tidak hanya sekedar penting dalam artian statement, tapi juga dalam tindakan. Penting yang kedua adalah para produsen. Produsen selama ini di Indonesia ini produsennya terlalu banyak membuat produk varian kemasan yang akhirnya merusak lingkungan. Jadi sampah gitu ya. Sampah. Berbahaya. Maaf, saya pernah pergi ke beberapa tempat di negara lain. Paling yang jenis kentang dalam kemasan itu hanya 2 produk. Tapi itu Pak. Jadi di 2 semoga variannya nggak sebanyak. kalau di sini kan ya. ada apa? Ada Kito, Citato, ada Lais, ada yang sejenis itu sangat banyak gitu loh. Kalau di luar negeri paling 2. Gitu. Jadi memang variannya sudah dikurangin. Variannya yang sudah berarti itu juga dari pemerintah minimalisir juga pasti ya, jenis variannya kan gitu. Karena kesadaran udah terbangun. Karena kan plastik yang jenis itu kan jadi residu. Dia tidak bisa diguna ulang lagi, dia juga tidak bisa didaur ulang lagi. Dia jadi residu. Nah, yang ketiga baru pembeli produk tugas itu ya. Pemerintah yang tugas produsen yang lain adalah dan pemerintah bersama produsen ini adalah yang terpenting menurut saya adalah melakukan redesign produk industri. Ya, jadi produknya dia yang memang sudah dicita-citakan dari awal. Saya akan mengeluarkan produk untuk mengemas sesuatu, tetapi bagaimana produk saya ini pada akhirnya ketika sampai ke konsumen tidak merusak, tidak merusak. Jadi dari awal memang semangatnya harus seperti itu. Ya, dia tidak hanya sekedar profit oriented aja tidak ya. sekedar dia tambah kaya raya, tambah untung yang banyak, tidak sekedar dia bayar pajak, tetapi memang dia membuat produk yang daya rusaknya sangat kecil, yang sangat bijaksana terhadap lingkungan, yang arif terhadap lingkungan. Gitu. Nah, ini pentingnya disiapkan regulasi. Jadi tanggung jawab perusahaan tidak hanya di akhir dalam bentuk CSR, di awal tetapi juga sudah ketika proses penciptaannya. Berarti preventif jadi ada usaha preventif. Jadi kalau semua ngomong di akhir seperti ini jadinya. Jadi di akhir ngasih alat, tetapi di hulu memproduksi terus memproduksi. Gitu. Jadi
harusnya dari awal memang sudah dilakukan redesign produk industri, membuat kemasan yang ramah lingkungan, membuat varian produk yang tidak terlalu banyak, membuat kemasan-kemasan yang relatif daya rusaknya tidak terlalu Ya, banyak, tidak, yang ya. tidak terus-terusan jadi residu. Syukur-syukur bisa guna ulang. Itu sehingga tidak menambah volume sampah plastik di tengah-tengah konsumen. Yang terakhir barulah pentingnya kesadaran kolektif bagi konsumen, bagi masyarakat. Ya, karena pertanyaannya siapa yang sesungguhnya membutuhkan udara yang segar? Jawabannya adalah kita. Itu. Nah, terus selanjutnya apakah ingin udara yang segar? Ingin, semua menjawab ingin. Begitu juga siapa sih yang butuh sanitasi yang bagus? Semua menjawab saya perlu sanitasi yang bagus, saya ingin sanitasi yang bagus. Tetapi udara yang segar, sanitasi yang bagus, Bali yang bersih, Bali yang hijau itu bukan tanpa usaha. Jadi dia tidak tiba-tiba akan terwujud. Melainkan harus ada peran kolektif kita, kesadaran kita. Saya yang butuh udara yang segar, maka udaranya harus dijaga. Saya tidak bakar plastik. Terus yang kedua, saya yang butuh sanitasi yang bagus. Gotnya yang tidak penuh dengan gotnya yang bau, penuh dengan jentik, penuh dengan sampah. Akhirnya kita yang sadar dulu. Jentik DB, nyamuk demam berdarah banyak, pasiennya jadi kekurangan bed sampai di rumah sakit. Itu semua karena sanitasi yang buruk, sanitasi ulah kita yang kembali ke kita. Ya, gitu. Jadi itu tanpa sadar akhirnya kita yang menyebabkan secara tidak langsung jentik nyamuk itu banyak. Sanitasinya jadi tidak bagus, gotnya macet, bau, karena semua membuang sampah. Jadi keren Pak Man. Setuju dia dengan pemikiran 3 segitiga ini. Yang pertama pemerintah, yang kedua produsen, yang ketiga masyarakat yang mengkonsumsi itu ya. Jadi yang pertama itu pemerintah. Jadi ingat yang ada lihat di sosial media ada 3 truk dari aktivis lingkungan yang gimana di Jawa ya? Di Jawa ya, dibuang di kantor wali kotanya. Kantor DPR-nya juga. DPR juga berarti mungkin merasa bahwa pemerintah memang harus hadir di sini dan paling depan gitu. Yang kedua ya produsen sebagai yang mencari keuntungan dari produk-produk itu. Yang ketiga masyarakat wajib. Kenapa yang nomor 1 tidak masyarakat? Ya kita maklumi masyarakat juga banyak urusan rumah tangganya, urusan dapurnya, urusan pemerintah yang harus hadir lebih banyak, lebih di depan, lebih berkorban gitu. Jadi memberi contoh yang Pak Man bilang bahwa yang dibutuhkan adalah tauladan. Tauladan berarti leader by example. Jangan sampai ayo dong kalau pas pengabenan atau acara pewiwahan jangan pakai air mineral kemasan plastik, tapi yo rapot plastik anggone yo ngai kegiatan festival 3 hari sah plastik tambah banyak. Itu enggak fair bro ya. Jadi kentan dia. Nah, sebelum kita memberi inspirasi ke masyarakat, berarti ke pemerintah juga harus kita inspirasi. Pak Man sekarang pertanyaan dia. Pak Man kan sudah melakukan ini puluhan tahun. Hadir di tengah-tengah masyarakat dengan panggilan hati loh. Bukan program komisinya Pak Man di DPR RI niki job lain niki yang tidak job yang terpilih surat terbanyak. Ini job yang untuk lingkungan bukan. Kan ini job lain panggilan hati. Suka dukanya Pak Man. Jadi biar ada gambaran pemerintah kita yang kita ketuk hatinya, mudah-mudahan berdering, tidak hanya memanggil ya. Kalau memanggil centang satu soalnya nggak terhubung ya. Pak Man suka duka Pak Man menjalani niki di masyarakat. Tapi yang Pak Man sudah biar ada gambaran juga yang menonton. Kalau dulu awal-awal itu bahkan saya sering buat status ketika menemu sampah di pojokan di pasar, kita share langsung ke medsos, ngambak-ngambak sedikit. Akhirnya ternyata itu tidak efektif. Jadi marah-marah di medsos itu ternyata tidak efektif. Yang efektif itu justru itu membuat kesadaran saya bahwa kita yang harus berubah.
Jadi Kembali kalau ke ada leader. yang hari ini suka mengeluh tentang Bali yang darurat sampah, ayo berubah. Berapa orang di Bali yang mengeluh hari ini tentang sampah? Ayo berubah. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri, dan saya sudah melakukan itu. Dulu saya sering marah, sering ngambek-ngambek kalau melihat sampah banyak. Tapi akhirnya nggak menyelesaikan masalah, musuh tambah banyak, orang kesel tambah banyak, orang tersinggung tambah banyak. Nah, tapi setelah kita lakukan, kita rubah diri kita sendiri, selanjutnya kita mengajak orang, ternyata lebih efektif. Teladan tadi nih kak ya. Ya, jadi kita mengajak orang yang sesungguhnya kita telah lakukan. Jadi tidak hanya nuturin orang, tidak hanya mengeluarkan surat edaran, tapi kita melakukan sesuatu, kita mengajak orang untuk terlibat karena kita telah melakukannya. Jadi tidak hanya sekedar nyeramahin, sosialisasi, tidak hanya sekedar itu, tapi kita telah melakukannya secara konsisten. Gitu. Secara konsisten. Nah, kesimpulannya kalau saya kalau ngomong ada dukanya sih, kalau baru kemarin kita bersihin, besoknya kotor lagi gitu. Kadang-kadang gitu. Tapi lebih banyak sukanya. Kenapa? Karena mulai makin banyak yang terlibat. Dan tadi dari obrolan yang Pak Man punya analogi kenapa ini penting, saya nggak mau digugat oleh anak-anak saya nanti. Kenapa ini Pak Man dijelasin kepada yang terinspirasi soal dengan analogi tadi. Kalau ini harus agak dalam ngomongnya. Jadi Bali ini menurut saya istimewa ya. Kalau kita ngomong Indonesia juga istimewa, tapi kalau kita dalam konteks Bali, ngomong Bali, kenapa Bali harus dirawat kebersihannya, harus dijaga, dilestarikan lewat konservasi. Bali ini agak khusus sekali menurut saya, Tuhan memberikan spesial. Pertama, Bali dilingkari nyaris 100% oleh laut. Betul tidak? Ya, tidak ada yang kita memang ada di sebuah pulau yang dikelilingi oleh laut. Apa dampak dari situ di samping urusan kemanfaatan laut dari berbagai lah, untuk kebutuhan rekreasi, untuk kebutuhan pariwisata, untuk kebutuhan olahraga, untuk kebutuhan segala macam. Sampai pangan maupun kebutuhan untuk urusan pangan. Dan satunya lagi, Bali juga diberikan 4 tandon air oleh Tuhan. Danau Batur, Danau Buyan, Beratan, dan Danau Tamlingan. Saya sudah banyak pergi ke luar daerah. Ada yang punya danau tapi satu. Ada yang punya laut, tidak punya danau. Ada yang punya laut tapi tidak seluruhnya. Dan Bali punya dua-duanya, dan bahkan dianugerahi 4 tandon air, 4 danau yang ketinggiannya hampir semuanya di atas 1000 meter. Artinya apa? Artinya kalau danau itu dirawat dengan baik, sesungguhnya Bali tidak akan pernah kekurangan air. Karena tempatnya yang tinggi. Jika dirawat dengan baik. Nah, itu menurut saya. Oleh karena itu penting sumber-sumber air kita dirawat dengan baik. Itu caranya merawat gimana? Pertama, tentu bijak di dalam memanfaatkan sumber daya alam kita, sumber daya air kita. Yang kedua, sumber-sumber yang memang membuat air itu ada, ya hutannya, pohonnya harus dilestarikan, dijaga. Harus terus menanam. Karena dari jutaan pohon, ratusan pohon, satu pohon berlanjut jadi puluhan pohon, jadi ratusan pohon, itu lambat laun akan menghasilkan mata air. Dari mata air itulah akan ada sungai. Dari sungai itu akan ada kehidupan. Oleh karena itu, kalau kita ingin air kita tetap ada, kita harus rajin nanam. Hari ini sudah banyak kita temukan petani yang kekurangan air, mata air yang dulunya sangat besar volumenya sekarang menjadi kecil. Dulu
di setiap desa punya puluhan kelebutan. Hari ini tinggal 1 bahkan ada yang sudah hilang. Itu menunjukkan bahwa sumber mata airnya sudah menjadi persoalan. Nah, jika itu kita tidak rawat dan Bali tidak kita rawat, kebersihannya tidak kita jaga, apa yang menjadi keluhan kita hari ini akan mewaris dia, akan anaknya. Ya. Nana sekarang umur berapa? Yang besar 16. 16, yang kecilan Yang kecilan 10. 10. Ben 5 tahun, 15 tahun dia sudah bisa protes dia. Ini menarik Niki. Dia sudah protes, Pak. Kok banyak sekali sampah di Bali. Kunepat danau Pak sing ngena dua nih. Karena mengecil ya. Ini danaunya kok nyenik-nyenik yang dangkal gitu loh. Pak, sawah kita dulu di foto-foto kok luas sekali. Tapi kok kemana-mana sekarang nggak ada sawah. Gitu. Dulu di foto, di video sungainya bersih, sekarang kok penuh dengan Pak sampah. tanggung jawab Pak gitu. Nah, itu Bapak ngapain aja dulu? ini ya maksudnya punchline ini ya punchline. Iya, Bapak ngapain saja dulu. Saya tidak mau, di samping sebagai rasa tanggung jawab, saya tidak mau dipermasalahkan ke depan. Sebagai bagian yang tidak rungu. Sebagai bagian dari orang yang cuek dalam urusan lingkungan. Gitu. Terus bapaknya ngomong gini, Pak nak sibuk ngale yang cening kene masuk, Bang masuk. Terus nyen dakonnya, coba dakon gubernur wali kota dan jajarannya nanti begitu nanti ya. Dari kita. Sudut pandang bagus ya. Kenapa Pak Man semangat terus? Kamu mai Runo Batur kalau di Pekanbaru juga. Yang keseharian ini. Kalau ada tamu ke rumah, saya pasti bicara lingkungan. Keluar bagi-bagi template, keluar bagi kampil, dapat kiriman buah dari teman-teman buat ekoenzim. Jadi terus-terusan gitu. Dan ini ternyata salah satu dasar kerangka pemikirannya. Saya juga kadang-kadang saya anggap ini anugerah. Kenapa saya tidak kenyal-kenyal? Karena mencintai dengan bekerja dengan hati. Jadi dia bingung kenapa Pak Man kok sekuat itu. Ternyata ada salah satu analogi yang luar biasa begitu yang Pak Man nanti takut digugat oleh anak cucu bapak kijo pas tuh kakek kijo pas tuh kok bisa telah ban kakek sawah dini kok danau mengering kok nepat ngelah danau kok jadi dua cene benar nih benar Google apa bapak sebenarnya kan begitu. Kok laut itu keren. Kok laut itu tadi nuangan tempat melasti dia onyang begelah privat gitu. Aduh. Gitu, nak Pak takon nih kan. Pak singlah aset itu kan. Jadi luar biasanya. Nah, tiang berapa narasumber sebelumnya sama Pak Man yang tanya, bro, nyen ben undang. Sebagian besar bilang Pak Man Warto. Itu salah satunya Pak Man itu sudah berbuat kan. Artinya sudah leader by example, teladan. Dan setelah Pak Man Warto dilanjutkan oleh kalimat ekoenzim. Begitu. Jadi Pak Mandek termasuk melekat dengan orang Bapak ekoenzim. Nah, benar kok. Padahal itu yang ininya, itu yang baju putih itu dulu ada. Jadi tiang pingin belajar dan sama-sama nyamo-nyamo yang menonton podcast ini juga perlu belajar bahwa bahkan pernah Pak Man bercita-cita menjadikan Bali adalah pulau ekoenzim pertama di dunia. Yang pertama Pak Man, ekoenzim ini kan api, dia ampun sih dapat oleh-oleh kemarin karena kosannya ya. Biar yang lain tahu juga. Ekoenzim sebelum ekoenzimnya, jadi gini. Kita kalau Bali ingin bersih, Indonesia ingin bersih, dunia ingin bersih, mutlak harus memilah. Pertama, harus memilah. Persoalan alatnya apa nanti dipakai menyelesaikan merecycle di akhir, untuk apa hasil pengolahan di akhir itu, tetapi harus memilah. Pokoknya harus milah. Tidak hanya ambil angkut buang itu. Tidak, harus memilah. Jadi kalau sudah memilah menjadi habit, hilirnya itu lebih mudah. Karena beterpilah mau jadi apa? Mau dia buat jadi apa dia? Itu sudah mau jadi produk bisa, mau jadi sesuatu lewat proses di-recycle, dikelola dengan benar. Pemanasan bisa dan yang lain. Nomor satu memilah. Sebagainya, memilah. Nah, di memilah itu saya ingin menyontohkan di rumah. Satu, apa yang kita pilah? Sampah dapur.
Ada sisa tumis sayur, Nggih. sisa daging, Daging. sisa nasi sedikit, ada sambal, mungkin ada santan. Inilah sumber dari bau. Plastik tidak pernah bau. Ya, yang ini. Sayur yang Kalau bercampur itu yang daunnya nano ini, daun mangga dan daun Jepun tidak pernah bau, bau. ya. Sisa canang tidak akan Nggak pernah bau, bau. ya. Tapi sekali nano campur dengan sisa dapur, Nah, ditaruh di plastik 8 jam bau. bau. Kok 8 jam? Bukan hasil penelitian kampus, hasil penelitian saya di rumah. Oh. Berapa lama sih dia ini berkontraksi itu? Berapa lama? Akhirnya saya 8 jam. 8 jam ya. Makanya kalau ada sampah-sampah ditaruh di pangkalan lebih dari 8 jam baru dibawa ke TPST, TPST-nya pasti bau. Pasti bau. Jadi agar TPST tidak bau, agar TPSTR tidak bau, banget sampah es mau campur lebih kan Pilah. 8 jam. Pilah. Titik. Wajib. Nasi yang bisa mau bau. Sayur tidak bisa bau dia. Tidak bisa. Nah, yang dari dapur ini tiang bawa ke lubang biopori. Biopori. Biopori kecil ini yang di rumah ada, di Natah ada, lataran rumah ada 9, di Sangah, di Merajan ada 6. Sudah selesai itu. Ya, Sudah nggak keluar selesai, ya. sudah. Nah, ini karena di rumah juga ada Jepun banyak, ada daun, ada sisa canang. Kita bawa ke tebo modifikasi. Teman-teman menyebutnya tebo modern. Tebo vertikal. Ya, kan, tebo yang ke bawah. vertikal. Jadi dulu tebo modern, tebo vertikal, tebo modifikasi ini semeton. Dulu kita punya tebo yang Ya, datar di iya, belakang datar. rumah. Sekarang sudah habis. Horizontal yang datar yang Sudah marin. nggak dipakai rumah. Ada dijadikan tempat parkir, Kos-kosan. ada kos-kosan, ada jadi toko. Yang tebonya di pinggir jalan jadi toko. Toko. nggih. Di daerah Ubud jadi restoran, Jadi jadi shop. nah habis tebo kita. Nah sampah kita habis, sampah kita variannya makin banyak, volumonya makin banyak. Dulu kita nggak ngatur canang setiap hari. Hari ini 45 tanding setiap hari. Dulu nggak ada sampah itu. Hari ini dulu tidak banyak Jepun di rumah, Geng. tidak banyak pohon. Jadi volume sampah kita tambah banyak. Oleh karena itu kita bawa ke tebo modifikasi. Atau ke vertikal akhirnya. Nah, tebo modifikasi. Selanjutnya plastiknya sudah terpilah karena dia tidak kena yang sisa dapur. Nggih. Plastiknya nano sampai kapanpun tidak bau karena dia tidak kena bercampur. Tidak bercampur. Jangan 8 jam, 8 tahun dia nggak bau kan gitu. Tidak Kalau bau. nggak kalau Ditaruh nggak- di iya. kampil, yang penting tempatnya bagus, nggak ada merusak. Ya, mungkin nggak basah gitu nggih. Yang terakhir kan udah habis tuh. Nggih. Yang tersisa adalah sisa buah. Sisa buah. Dari 72% sampah organik kita, 42% adalah buah. Sisa Apalagi orang Bali ada usaha bakaro dan lain sebagainya. Dalan. Dan sangat konsisten pemanfaatan iya, buahnya. iya. Sangat konsisten Terutama di dalam kacang kliwon, sangat galungan, konsisten kuningan. pemanfaatan buahnya. Nah, ini jumlahnya 42%. 42%. Ya, Oh, gede ya. terbawa ke TPA. Terbawa ke TPA. Sampah organik daun keringnya juga terbawa ke sana. Inilah yang menyebabkan TPA meledak. Jadi kalau ada TPA meledak di mana-mana bukan karena plastik. TPA meledak karena sampah organik yang mengeluarkan gas metan. Itu. Jadi plastik itu tidak membuat TPA Iya, Bang. meledak. Kalau dia sampai ke sana. Jadi saya bukan mentoleransi plastik, Iya. tapi plastik itu bukan membuat Biar unik biar paham. tahu ya. Kok TPA meledak? TPA meledak karena ada gas metan. Iya, Gas metan. metan dihasilkan oleh sampah Sama-sama organik. ya. Nah, karena di situ ada plastik, ada tisu, ada styrofoam, ada jenis plastik-plastik lain disamar. Ya. Enggak mati-mati TPA-nya. Nunggu hujan baru mati. Iya. Itu baru mati. Nah, agar TPA kita tidak meledak, jangan bawa organik ke sana. Yang 42% iki berarti yang Nah, yang tiang di rumah, tiang pergunakan menjadi ekoenzim. Kita canangkan ini waktu itu di Guang 2 gerakan. 1 gerakan sejuta biopori, yang kedua gerakan ekoenzim. Sejuta bioporinya jalan mungkin sudah lebih, ekoenzimnya juga komunitasnya makin banyak. Makin banyak. Ini yang di depan ini hasilnya. Oh, ini ya. Ini di depannya hasilnya. Mantap. Ini Rumah aspirasi. Segera. ini yang menggunakan sisa buah,
yang menggunakan gula merah. Nah, yang menggunakan gula merah 3 1 10. 3 kilo sisa buah, kulit buah, makan dulu buahnya, kulitnya, sekali lagi kulitnya, jangan beli buah untuk buat ekoenzim. Ya, Kulitnya. yang kita konsumsi kan gitu Nah, sisa. ajang dumun, Nggih. kulitnya. Nggih, kulitnya nika kita Kulitnya pakai. jadikan ekoenzim, jangan dibuang. 3 1 10, 3 kilo kulit buah, 1 kilo gula, 10 liter air. Ini menggunakan gula merah. Kalau ini menggunakan molase, jadi beda warnanya Oh, beda karena beda gulanya. Ini gula merah, ini gula molase. Khasiat manfaat kegunaan sama. Gitu. Selanjutnya ini selesai menjadi ekoenzim, kita buat jadi sabun. Ini sabun. Jadi baju ini Pak Nano dicuci oleh sabun ini. Ternyata warnanya tidak Tetap hilang. ya, tetap ya. Dan yang bikin tambah ganteng kayaknya. Jadi saya tidak ikut nih, mohon maaf, bukan saya tidak ikut merusak air karena saya menggunakan sabun ekoenzim. Terus ini sabun padatnya. Dia yang pernah dapat minta dulu juga sabunnya, tapi belum ada gininya. Sekarang udah lebih sabun keren padat. ya, lebih keren. Fungsi besarnya 3. Nggih. Pertama adalah kalau kita semprotkan ke udara, dia merubah karbon menjadi ozon. Nah, niki yang mau Rian tanyakan. Setelah ekoenzim itu kita produksi dari 42% sampah yang tidak keluar ke TPA, kan ada manfaat untuk lingkungan. Lingkungan justru yang di TPA jadi berkurang dong sampahnya. 42% kalau kali misalkan masif kesadaran masyarakat, woi, yang membayangkan aja keren sekali. Mungkin Nah, perlu sedikit TPA-nya perlu kecil aja. Ya, untuk lingkungan udah oke. Sekarang untuk masyarakat yang menjalaninya, Pak Man. Ya, salah satunya sabun niki. Tapi aja manfaat-manfaat yang akan manfaat kita besar dapat. dulu sebelum produk sabunnya. Sebelum. Manfaat besar ekoenzim, 1, kalau kita semprotkan ke udara, dia membantu mengurai karbon yang ada di udara menjadi ozon. Itu. Lebih segar udara. Lebih segar. Penyegar udara. Jadi jangan menyemprotkan udara dengan disinfektan. Lalu kita hirup bareng-bareng seperti zaman Covid. Itu kita melakukan kegoblogan massal itu. Nyamuknya semua. mati, kitanya gelem, cuma belum waktunya. Bukan. Waktu kita nyemprotkan, kita melakukan kesalahan, apa istilahnya, ya kita melakukan kekeliruan massal lah. Ya. Terus Kita manfaat lain? semprotkan dengan ekoenzim. Yang kedua, kalau kita semprotkan ke air, dia membantu mengurai amonia yang ada dalam air, racun yang ada dalam air. Dari mana racun yang ada dalam air? 1, ada limbah yang masuk ke sungai. Limbah, nggih. Yang kedua, limbah rumah tangga, ada jelantah, ada deterjen, Nggih. plastik. Belum lagi limbah perusahaan, bengkel, satpo warna. Sablon. Belum lagi sungai kita, parit kita melewati sawah petani menggunakan kimia, bergabung jadi racun. Itu yang menyebabkan kok sing ada B jadi tidak halo nenang B. Ikan dan udang menghampiri diriku gitu kan. Udang paling tidak ketukane jenengan nenggak B. Halo-haloan jadi kalangan yannya kewah ngale yuyu, kewah ngale nyelayan sekarang. Dulu halo-halohan karena dia keracunan ya bibit-bibitnya nih. sing idang berkembang ya. Iya, Kulitnya butek itu, terus reproduksinya rendah. Jadi teman-teman bisa datang ke Beji Guang. Sekarang mulai banyak ikan. Yang Paman bersihkan. Ya, karena airnya bersih. Secara otomatis Dia produktif dia. Dia produktif dia. Yang pidan bersih, airnya ikannya banyak. Jadi base yang ada. Jadi racun-racun dari limbah nih kok. Dulu nyalian timah minta ampun. Ya, gampang nyari. Ketika dituangkan ekoenzim, dia ternetralisir gitu kan? Jadi ternetralisir. Ini yang melawan racun-racun di pencemaran air itu. Mengurai dia, itu mempercepat terurai. Dan yang ketiga, kalau kita pergunakan di sawah, entahkah ampasnya, entahkah dipergunakan nyemprot tanaman, itu mempercepat terurainya residu kimia di samping berfungsi sebagai penyubur residu kimia yang ada dalam air. Saya punya penelitian yang dibantu oleh teman-teman Udayana, Lab Udayana. Jadi ketika kita ingin membuat pertanian beras padi organik, selalu disampaikan begini, kalau membuat beras organik, membuat padi organik, harus satu kawasan.
Misalnya di kawasan itu ada 25 hektar, harus 25 hektar membuat organik. Nggak bisa kita lakukan dengan bantuan kita sendiri. Gitu. Akhirnya kita diyakinkan oleh Dr. Juan bahwa tidak perlu harus seluruh kawasan. Yang penting tanah itu dirawat dengan ekoenzim. Akhirnya kita coba di banyak tempat kita coba. Ternyata baru satu pelabuh istilah petani, baru satu kali tanam. Kita bawa ke Udayana hasilnya. Kita dapat hasil secara akademis bahwa hasil lab gitu. Hasil lab. Kan tiang ini kan bukan dosen. Jadi bukan dokter lingkungan. Jadi kalau ngomong itu nanti belum tentu dipercaya gitu loh. Nah, kita bawa ke kampus. Ternyata hasilnya luar biasa, sudah tidak mengandung logam lagi. Itu ada hasilnya dan banyak kita punya di banyak tempat, bukan satu tempat lagi. Maksud saya kita ingin bantah asumsi kalau mau berorganik harus satu kawasan berorganik. Ini udah terbantahkan. Karena buktinya berhasil. Buktinya jika tanah itu dirawat dengan ekoenzim, dia walaupun hanya 2 hektar, 3 hektar, hasilnya sudah organik, hasilnya sudah beras sehat. Itu loh manfaatnya ekoenzim. Jadi untuk kita baru ya ke sabun ini ya. Nah, kita angkat lagi turunnya ada sabun. Itu ada sabun. Selain niki menjadi kebutuhan kita. Kalau Nano pakai mandi sabun ini dan sabun cairnya pasti kulit lebih putih. Nasi kayak orang ini. Tunggu ya keputihan dia. Bingung pannya Nana bingung. Kan kemelian jenang bernyanyi jadi gitu. Sabunnya keren nih. Udah. Ini bukan promo ini. Nah bener padahal kan ini nyata kan. Nadep. Dia soalnya kemarin pas ke rumah Pak Man berkunjung itu memang dapat yang gini ya. Cuman mungkin kembali hitam sekarang, sempat yang putih dulu. Kejap tapi telah sabun. Maka dia akan belajar juga untuk ekoenzim mengurangi 42%. Nanti di sini restoran di sini warung nyuci piringnya pakai sabun ini. Oh iya keren. Mudah-mudahan terwujud. Pak Man, berikutnya niki Ampurot yang lupa disclaimer bukan. Kalau ini sabunnya ekoenzim dan sisa kopi. Tanahan kopi biar tidak dibuang, kita jadiin sabun dengan ekoenzim. Cerdas, soalnya istri yang baru bangun yang kesiap, mau kopi masker kan. Ternyata dia jadiin sabun sama Pak Man tanda kopinya sekarang. Ya mudah-mudahan dia akan pakai ya. Sabun kopi ekoenzim. Dan ini keren ya sudah menjadi produk yang luar biasa. Pak Man, yang lupa disclaimer tadi bahwa diskusi yang niki kita ini tidak untuk saling menyalahkan ya, tapi untuk saling menguatkan. Sama-sama belajar kita niki. Kalau ada yang mirip-mirip yang bicara gubernur wali kota, jika memang by data memang harus hadir memang. Bukan mensuntutkan siapa-siapa, bukan ya. Bukan artinya nanti yang balik coba kamu jadi wali kota nih. Nyanyi Nana. Pak mah gending. Pak mah gending dah sebulan 40 kali. Sampai anak paling kecil, jadi siapa bawa paket ya? Enggak, Bapak ini Nanang. Jadi enggak untuk menyalahkan siapa-siapa, justru podcast ini hadir mengundang DPR, mengundang penggiat lingkungan, mengundang sudut pandang. Jadi biar kita dapat sudut pandang yang banyak yang kita akan kumpulkan menjadi sebuah sinergi langkah nyata. Dari obrolan itu yang tahu bahwa satu, pilah wajib. Yang kedua ya yang triangle tadi, pemerintah, produsen dan user, konsumennya harus sama-sama belajar bijak. Belajar ya, minimal diet minimal. Ya, R yang pertama lah yang mengurangi. Ya. Kurangin ngambil di warung. Ya. Jadi banyak orang menyebut 3R. Ya. Reduce, reuse, recycle. Tapi turunannya engken gitu loh. Jadi bengong-bengong PKK udah 3R. Gitu. R yang pertama bedikeng nyemak. Gitu. Kurangin. Dia pakai tumbler ini kan sudah dia sudah 2010 berarti 14 tahun pakai termasuk konsisten. Tumbler. Berapa air mineral botol udah kita kurangin ngambil di warung, kurangin ngambil di peken, kurangin ngambil di swalayan. Itu yang pertama. Yang kedua, subo kadung jemak itu. Kalau bisa guna ulang.
Seperti di tempat tiang, Guna ulang. kita menggunakan galon untuk menerima tamu, memberikan tamu itu minum, pangkudo kadang tamu betul. Ya. Saya Dan tidak- budaya itu harus kita. Dan di rumah tiang tidak pakai gelas gelas plastik kemasan. Ya. Dia Saya masih bingung tuh. Tiang beli gelas. Kan dulu sebelum plastik datang, kita menggunakan gelas dan kita cuci. Nggih. Dumun guys sebelum Iya. sebelum Sekarang minum kopi pun pakai plastik. Iya. Jadi kan ya kembali kita sudah pernah sukses story sudah pernah kita lakukan dulu. Ini sekedar mengembalikan lagi bahwa Memori kita itu ya. sudah pernah itu. Ditambah lagi dengan dari lahir sudah diajarkan Trihita Karana. Nggih. Harusnya Bali berhasil menurut saya. Bisa jadi teladan kan, teladan pemimpin, sekarang teladan Harusnya berhasil. island ya, teladan pulau ini yang berhasil. Berarti Pak Man, semua nih galah banyak wawasan yang dapat tentang lingkungan iki dan kecintaan Pak Man luar biasa. Mungkin dicen yang pitekat atau solusi ide gagasan apa yang harusnya diwujudkan biar Pak Man dia bilang dia ngamul lah dan ini ketika dia pengen endorse pemangku Prodesa dalam usaha untuk kerauhan nira duka sangat dapat di plastik mereka gitu bangcutnya nah kan bentuk ngamul lah dan ada pemikiran dia caranya guru pidukot lah daya kan Begitu betul ada ya. rumahku kok endorse pangsing ada plastik di pura karena enggak cantik gitu loh. Nah Pak Man, tapi mungkin pitekan Pak Man untuk menggiatkan ekoenzim ini biar masif, kegiatan lingkungan kesadaran niki biar lebih masif. Ketiga segitiga nih ke pemerintah juga keni, ke produsen juga bijak, yang konsumen ya bertanggung jawab. Tapi Dulu Alexander Parkes di sekitar tahun 1862 di London. Jadi dia menemukan plastik sesungguhnya dipakai untuk bagaimana manusia. Jadi dia pada saat itu sudah memprediksi bahwa kalau terus-terusan menggunakan alat tulis dan lain-lain itu untuk kebutuhan kemasan dari kertas akan banyak meramah hutan. Itu dulu plastik itu dihadirkan untuk itu penyelamat awalnya ya mengurangi pembabatan hutan sehingga pohon kita masih terawat, hutan kita masih rawat. Kalau terus dipergunakan itu mungkin sudah habis semuanya gitu. Nah, sudah lama itu. Semangat dulu adalah semangat untuk mencegah pemanfaatan hutan secara berlebihan untuk kebutuhan manusia. Plastik jadi solusi. Plastik jadi solusi. 1800 tahun sekian. Nah, ketika plastik jadi solusi, edukasinya tidak masuk. Jadi kebelabasan ya produksinya. dia hanya dianggap sebagai alat saja pada saat itu. Bahwa padahal dia jadi alat di samping membantu juga nanti bisa merusak. Itu. Jadi kita berhenti sampai hari ini kan otak kita berhenti pada plastik sebagai alat. Bukan Gitu. sebagai upaya. Iya. Hitungannya 5 menit loh ngambil di warung pulang. 5 menit. Tapi diurainya ratusan tahun, ribuan Kalau sudah tahun. nyampe di air, kalau sudah nyampe di tanah, kerusakannya panjang. Oleh karena itu. Pasti ada orang akan bilang, kalau gitu tutup aja. Saya pernah digituin. Kalau gitu Pak Man kenapa pabriknya nggak ditutup? Jangan begitu cara berpikirnya. Karena maaf misalnya kerupuk yang kecil itu, terus kacang-kacang kapri kita pakai apa bungkusnya? Masa pakai tangan jualan yang 1000 itu? Artinya apa? Plastik dibutuhkan. Sekarang membijaksanai Sekarang sampahnya. gimana caranya sesaat setelah dia berguna tidak merusakkan itu urusannya. Kan itu kan? Kita diajarin juga biar jangan habis manis sepah dibuang kan gitu ya. Jadi Tanggung jawab lah kita dengan plastik kita sendiri. Kan kadang idenya memang berarti setelah plastik itu awalnya hero, cita-cita penemu menjadi hero biar hutan nggak habis. Kan semangatnya bagus. Positif. Tapi karena kita penggunaannya secara masif ya. kita tidak menggunakan plastik sebagai guna ulang, terus-terusan memproduksi, variannya makin banyak, jenisnya makin banyak, dari yang paling kecil sampai besar, hal yang tadinya tidak perlu plastik sekarang pakai plastik.
Akhirnya Iya kan? seperti sekarang lah kita ini. Datang dari pasar kita bawa paling sedikit 10 loh satu orang. Ya, udah beli semago, beli kene, Semua. Aso dan itu nggih. Ada bisa nggak dia ajak misalnya kalau beli semago jeruk, kalau sudah ditimang langsung masuk ke tote bag Nggih, gitu misalnya ke atas belanja. Nggak Dan bisa itu harus terjadi budaya kan. Harus jadi budaya kita. Yang 2010 juga nak belanja bawa artinya belanja bawa tas sendiri, dan beberapa ya sebelum pemerintah lah sudah jadi Denpasar dan banyak yang nanya, kalau semua pembeli begini saya lebih hemat loh Pak D gitu. Dan upaya penyelamatan lingkungannya lebih penting daripada sekedar hemat itu kan gitu nih. Jadi mudah-mudahan, terima kasih Pak Man, luar biasa. Banyak ide kita, dan mudah-mudahan ada bapak-bapak Jadi pejabat yang nonton juga nih. Lanjut Pak Man. Ada garis besar kemana kita mau menuju menurut saya kalau gerakan merawat nih jadi gerakan kesadaran kolektif kita. Bali yang bersih, Merawat Bali yang bersih. Terus selanjutnya kalau gerakan menanamnya berjalan dengan baik, setiap orang menanam, Bali akan menjadi Bali yang hijau. Dan terakhir kalau semuanya sadar bahwa kita butuh makanan yang sehat dari tanaman yang dirawat dengan pupuk organik, akan membuat mikroorganisme dalam tanah itu akan ribuan kembali. Saya banyak contoh di tempat-tempat yang sudah tidak ada belut, yang sudah tidak ada katak, yang sudah tidak ada ikan kecil. Sekarang yang tidak ada kakul yang dikonsumsi ini bukan kakul gonang. Kakul yang dikonsumsi yang sudah hilang sekarang muncul lagi. Jadi kita menemukan becing-becing yang sudah lama. Kita menemukan jubel, bahasa Indonesianya jubel itu. Jubelnya yang kita jubel dengan nggih. Jubel yang lebih panjang yang kayak ini. Aduh, jubel. Kayak lindung, julid. Enggak, jubel. Hah? Yang kayak lintah itu. Yang kan dua di sana ada tuh yang bentuknya yang bentuk gemukan, yang bentuk kurusan. Cerucut sama jubel gitu. Hah? Kan yang jadi jubel apa jadi lanjutnya? Jubel yang jadi klipas. Terus yang jadi capung. Yang jadi capung blau. Jadi, kalau saat kita kecil nih teman-teman yang semua ada di tempat ini. Waktu kita kecil dulu, bahkan bukan kecil, ya sudah SMA lah. Kita menemukan di rumah kita capung begitu banyaknya. Kalau ada ranting yang kosong itu, dia capung. Bisa 5, bisa 6 saling gentetan tidur kan. Segitunya dulu. Dan dia pernah baca Pak Man, tanda dari capung itu di sekitarnya ada air bersih. Sama itu dia dengan kunang-kunang. Jadi dulu saat kita kecil kunang-kunang masuk rumah. Kita tangkap dengan plastik, lalu kita bawa tidur. Besoknya kita lihat lagi masih nggak kenyit-kenyit dia, masih nggak gitu kan. Sekarang mana ada kunang-kunang masuk rumah? Nggak ada. Kenapa tidak bisa? Karena 2 syarat tidak terpenuhi. Satu, airnya kotor, yang kedua udaranya tercemar. Sehingga ada kunang-kunang. Karena itu syarat dia hidup dan berkembang biak nggih. Ingin nggak Bali penuh dengan kunang-kunang gitu? Kalau ingin ya harus dirawat udaranya, airnya harus dirawat, tuangkan ekoenzim. Bayangkan dia yang lihat TikTok belakangnya kunang-kunang banyak, bingung dah dia. Udara sini bersih di si ekoenzim. Sabun, terima kasih Pak Man. Bentar balik, terakhir dekat ini belum sampai dekatnya niki. Apa Pak Man, gerakan yang biar masif niki sedikit, yang biar semangat, ide, usulan, gagasan atau pertama yang arahan mengapresiasi ya Nano di samping jadi top papan atas artis Bali ya serius. Tapi belum surat terbanyak Pak Man. Karena sing Pak Man surat terbanyak. Kan sing milu pemilu. Yang selama ini yang lihat konsisten, sekarang tidak hanya nyanyi tapi membuat podcast ini. Undanglah teman-teman yang baik yang dalam posisi belum pegiat militan maupun yang baru memulai. Undang para pihak agar kita selalu punya pikiran-pikiran baru,
bagaimana sih Bali harus dirawat Rawat, karena ya. Bali ini kecil, dia sangat unik, dia tidak bisa digeneralisasi bagaimana membangun seperti pulau lain. Kalau di tempat lain perlu ada jasa pariwisata helikopter, apakah di Bali perlu? Ya, perlu. Karena di tempat lain nggak ada layangan, di Bali ada layangan. Pariangon kita. Kalau toh misalnya perlu berapa Ya. zonanya di mana? Ya gitu contohnya Bali yang unik. Dipikirkan, Jadi ya. sehingga pola membangunnya tidak bisa seperti pola di luar Bali. Jadi keterlibatan para pihak menjadi sangat penting. Selanjutnya kenyal dadi gitu. Jadi ngurus ngomong lingkungan Iya. ini. Jadi Kenyal jadi boleh capek itu boleh Iya. gitu. Tapi tanda ngambul dari Nah, ini ki. Tapi sing dadi tepatnya jangan nyerah. Jangan nyerah. Jadi konsisten terus. Jangan mencoba berhenti dan jangan berhenti mencoba. Semangat, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Man Parto, luar biasa. Semoga yang bisa mengisi cita-cita Pak Man untuk mengundang yang menyamai yang minimal yang sefrekuensi Dumun untuk sama-sama belajar, sama-sama berjuang, karena kekayaan kita yang sesungguhnya terhadap alam ini adalah kontribusi ya. Apa kontribusimu untuk lingkungan? Silakan ditanyakan. Semua sarang sami kena langkung yang niwentani wang Lusur Pengampuro. Terima kasih sudah mengikuti podcast di sampingmu, karena diskusi sampah itu penting bagiku dan juga bagimu. Semua Pak Man Parto, dan sekarang kita akan bernyanyi bersama. Saya suka bernyanyi, Bangten duet dapat DPR. Jamila, zamannya memilah sampah. Yuk ayo Jamila, pilah sampah jadi berkah. Jamila, zamannya memilah sampah. Yuk ayo Jamila, pilah sampah ya wajiblah.